Oke, iya. Ya, smart listener pengen gak sih merasakan lingkungan hunian yang nyaman dan juga tertata? Dan tentunya kita juga harus peduli ya dengan PSU lingkungan kita. Dan hari ini smart listener, senang sekali saya Mirza Arianti kembali menemani Anda dalam program radio ataupun program Smart Radio Talk Show untuk edisi hari ini bersama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar. Dan tentunya kita membahas salah satu hal yang tentunya bermanfaat untuk kita semua warga Kota Makassar. Dan hari ini kita akan membahas tentu topik yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, yaitu PSU, prasarana, sarana dan utilitas, dengan tema PSU untuk kita, serah terima prasarana, sarana dan utilitas demi kenyamanan warga. Dan untuk hari ini Smart Listener sudah hadir di studio Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar, Dr. H. Mahyudin SSTP MAP. Selamat siang, selamat datang Bapak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Gimana kabarnya Pak, sehat? Alhamdulillah sehat. Iya. Iya. Baik, terima kasih Pak Mahyudin sudah meluangkan waktunya datang Iya. ke studio Smart FM Makassar ya Iya. untuk siang ini. Ya, dan saat ini kita berbincang nih Pak mengenai salah satu topik yang tentu penting ya dalam kehidupan bermasyarakat. Dan untuk hari ini kita membahas mengenai PSU ya, dan tentu smart listener yang mendengarkan kita nih ya, atau juga Anda yang bisa juga ya menonton kita di channel YouTube Smart FM Makassar untuk di siang hari ini. Mungkin ada di antara Anda yang sudah familiar dan juga mungkin ada di antara Anda nih ya yang belum cukup familiar dengan istilah PSU ini. Pak Mahyudin mungkin bisa memberikan sedikit gambaran Pak untuk PSU itu apa Iya. sih? Iya. Uh, Bapak Ibu para pemirsa sekalian, PSU itu adalah prasarana, sarana dan utilitas yang ada dalam perumahan. Yang dulu kita kenal dengan istilah FASUM-PASOS, fasilitas umum dan fasilitas sosial yang ada dalam perumahan. Ini merupakan salah satu fasilitas yang biasanya disiapkan oleh developer atau pengembang dalam rangka membangun perumahan atau kawasan perumahan di wilayah-wilayah bangunan perumahan tersebut. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memberikan kenyamanan, memberikan keamanan, serta memberikan rasa nyaman untuk tinggal di perumahan tersebut. Ya. Oke. Iya. Baik. Jadi itu ya. Tentu ini PSU ini adalah untuk memberikan kenyamanan terhadap warga masyarakat ya. Nah, Pak, bisa dijelaskan juga nih mengapa sih PSU ini menjadi hal yang penting dalam pembangunan kawasan perumahan dan juga permukiman, Pak? Ya. PSU ini merupakan hal yang penting dalam pembangunan kawasan pemukiman karena PSU ini merupakan kesatuan dari perumahan yang mana menunjang proses-proses yang terjadi di dalam perumahan tersebut. Baik itu proses interaksi dengan warga, baik itu proses mobilitas masyarakat, dan proses bagaimana kenyamanan dan keberlangsungan hidup yang lebih layak di perumahan tersebut dengan adanya PSU ini. Biasanya orang membeli suatu perumahan dengan tujuan bagaimana dia bisa hidup lebih layak, lebih nyaman, lebih tenang dengan kompleks perumahan. Yang membuat nyaman, tenang dan layak hidup di perumahan itu bukan cuma bangunan perumahannya, tetapi fasilitas yang ada dalam perumahan itu juga merupakan penunjang dari rasa nyaman, rasa tenang, rasa layak untuk hidup di perumahan tersebut. Oke, nah itu ya fasilitas ya yang ada di dalam satu kawasan perumahan. Nah, contoh konkretnya untuk PSU itu bagaimana Pak? Ya. Contoh konkret dari PSU seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 terkait dengan perumahan dan kawasan permukiman itu ya. Di mana diatur yang menjadi PSU itu adalah pertama jalan lingkungan, saluran air, jaringan air bersih, jaringan
listrik, jaringan penerangan jalan, terus ruang terbuka hijau, ya ruang bermain, dan beberapa fasilitas umum dan fasilitas yang digunakan oleh masyarakat secara umum di dalam kompleks perumahan tersebut. Jadi ini bukan hanya jalan gitu ya Pak, untuk taman juga termasuk PSU Termasuk ya, PSU. penerangan, lampu gitu ya. Sarana, baik itu sarana instalasi air bersih, instalasi gas umpama kalau ada, itu juga termasuk dalam PSU. Ya. Terus Pak, biasanya kalau dalam satu kawasan itu kan dalam satu kompleks gitu kan itu ada masjid juga Pak. Itu apakah termasuk atau gimana Pak? Termasuk kategori PSU. PSU masjid juga. Ya. Oh, oke. Jadi ini menarik ya Smart Listener. Jadi memang PSU ini bukan sekedar fasilitas tambahan ya Smart Listener, tapi bagian penting dari kenyamanan kita sebagai warga kota. Nah, Pak, kalau dilihat sekarang ya, sebenarnya atas dasar apa sih untuk pengelolaan ataupun penyerahan PSU ini itu harus diserahkan ke pemerintah Pak? Atas dasar apa Pak? Boleh disebutkan? Ya, dasar penyerahan PSU itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 terkait perumahan dan kawasan pemukiman, diatur juga dalam Permendagri Nomor 9 terkait proses penyerahan PSU yang menjadi batas waktu, dan diatur juga dalam Perda Nomor 1 Tahun 2003 Kota Makassar terkait dengan penyerahan PSU, yang mana tujuannya penyerahan PSU ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat yang ada dalam kompleks perumahan itu, kepastian hukum bahwa PSU yang ada dalam perumahannya itu apabila telah diserahkan kepada pemerintah, ya itu menjadi milik umum, dalam hal ini dalam pengelolaan pemerintah. Jadi sehingga kepastian bahwa PSU itu bisa digunakan dengan sebaik-baiknya, bisa dikelola oleh pemerintah, bisa dibina oleh pemerintah, itu jelas. Ya, seperti itu. Oke, jadi memang ada ketentuan ya. Berapa tahun sih Pak untuk masa pengelolaan dari pengembang ataupun developer ini sebelum menyerahkan PSU-nya ke pemerintah Pak? Dalam Permendagri Nomor 9 itu mengatur bahwa masa maksimal penyerahan PSU dari pengembang atau developer kepada pemerintah itu 1 tahun setelah masa pemeliharaan dari PSU tersebut berakhir. Misalnya contoh, dalam satu kompleks perumahan, dalam perumahan tersebut dibangun dalam jangka waktu 1 tahun. Setelah 1 tahun itu kan tentu ada masa pemeliharaan. Nah, setelah masa pemeliharaan ini terhitung berakhir masa pemeliharaan, 1 tahun setelah masa pemeliharaan, maka wajib developer untuk menyerahkan kepada pemerintah. Ya, masa pemeliharaan itu kan biasanya ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan. Ya, kemudian masa pemeliharaan, jelas masa pemeliharaan itu ada 6 bulan, sehingga setelah 6 bulan diserahkan, 1 tahun kemudian diserahkan kepada pemerintah. Ya. Apa sih Pak? Kenapa? Mungkin bisa dijelaskan juga Pak untuk proses serah terima PSU ini, bagaimana sih untuk prosesnya itu Pak? Dari pengembang ataupun developer ke pemerintah itu proses penyerahan PSU dari pengembang atau developer, developer ini mengajukan permohonan untuk menyerahkan PSU-nya kepada pemerintah melalui kami. Untuk wilayah Kota Makassar itu mulai Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Makassar mengajukan permohonan dengan melampirkan bukti kepemilikan lahan yang ada dalam perumahan tersebut dan rencana tapak atau set plan dari perumahan yang telah dibangun oleh pengembang tersebut. Berdasarkan set plan ini tentunya kami melihat yang mana menjadi PSU yang nantinya akan diserahkan kepada pemerintah. Ya, ada proses verifikasi berkas. Setelah itu kami melakukan proses verifikasi faktual. Dan apabila dalam proses verifikasi faktual atau proses verifikasi di lapangan ini kami melihat tidak ada perubahan dari PSU yang diajukan sewaktu mengajukan rencana pembangunan perumahan melalui rencana tapak ini, set plan ini, tidak ada perubahan, tentunya
kondisi set plan dengan kondisi yang terjadi di lapangan sama, maka akan kami proses untuk proses penyerahannya. Apabila tidak sama, maka kami kembalikan kepada teman-teman para developer untuk mengembalikan kepada fungsi-fungsi dari PSU tersebut. Misalnya nih Pak, Misalnya dari set plan-nya, misalnya di set plan-nya terjadi ada perubahan. Ya. Nah, tentunya perubahan ini harus ada selama memenuhi tentunya penyerahan ini harus sesuai dengan rencana set plan awal. Ya, kenapa ada perubahan? Apabila memang ada perubahan set plan waktu pelaksanaan pembangunan, kan biasanya ada developer melaksanakan perubahan set plan waktu pelaksanaan pembangunan. Itu dimungkinkan pelaksanaan perubahan, dan perubahan itu harus dilampirkan kembali kepada kami untuk melihat kondisinya apakah sudah sesuai dengan apa yang direncanakan dengan apa yang terjadi di lapangan. Ya, seperti itu. Apabila tidak, tentunya akan menjadi permasalahan bagi developer. Tentunya akan ditindaklanjuti dengan membawa ke ranah hukum. Ya. Jadi kalau misalnya ada sedikit perubahan begitu Pak, itu tidak bisa diproses ataupun diserahkan gitu ya Pak? Iya, harus dikembalikan sesuai dulu dengan fungsi semulanya. Oh, iya. Begitu. Kecuali kalau ada proses perubahan set plan pada saat melakukan pembangunan. Kan biasa ada teman-teman pengembang, rencana awalnya dia mengajukan pembangunan seperti ini, di tengah jalan mungkin karena ada perhitungan bahan lahan sedikit, lahan sedikit sehingga ada perubahan, sehingga ada perubahan dari set plan, tetapi tidak mengurangi jumlah PSU yang dipersyaratkan. Ya. Untuk PSU yang dipersyaratkan itu sebesar 30% dari luasan komersil yang akan dibangun. Oh, tetap ya Pak, itu ada aturannya 30%. Iya, 30%. Ya. RTH Pak ya. RTH 30% RPH dan jalan dan lainnya. Itu termasuk di dalamnya. Itu beberapa proses ataupun hal-hal yang memang harus dipenuhi ya. Developer ataupun pengembang untuk menyerahkan PSU-nya. Ada hal lain lagi Pak? Apa saja yang memang harus disertakan begitu Pak pada saat penyerahan PSU ini? Ya, yang perlu disertakan juga adalah bukti kepemilikan. Ya, bukti kepemilikan bahwa lahan ini sudah dipisahkan antara yang mana menjadi lahan komersil dan yang mana menjadi lahan PSU, dalam hal ini jalan, taman. Itu harus diserahkan dalam bentuk sertifikat. Sertifikat, iya. Kepada pemerintah kota. Kalau memang belum dalam bentuk sertifikat itu belum bisa Pak? Tentunya kan teman-teman developer sudah paham. Ya, rata-rata semua perumahan itu dibangun dalam bentuk sertifikat. Karena user pasti membeli dalam bentuk sertifikat juga. Jadi semuanya pastinya dalam bentuk sertifikat. Iya. Tapi kan setahu saya tuh biasanya ada jangka waktu gitu Pak sebelum bisa dijadikan sebagai hak kepemilikan ataupun sertifikat gitu Pak. Ada biasanya jangka waktunya. Itu mungkin yang kita maksud untuk rumah gitu ya. Untuk rumah yang merupakan sertifikat hak guna bangunan yang masih dalam proses dijaminkan di bank. Memang orang mengajukan kredit kepemilikan rumah di bank, tentunya yang dimiliki itu adalah belum sertifikat hak milik, tetapi hak guna bangunan. Nanti hak guna bangunan itu ditingkatkan menjadi hak milik. Iya. Tapi lain kasus ya. Kalau misalnya untuk sertifikat untuk PSU itu tetap tetap sudah ada sertifikatnya Pak. Dari awal sudah bangunannya. Dipisahkan dari sertifikat yang dikomersilkan. Kalau tantangannya nih Pak, selama ini kalau dilihat untuk proses serah terima PSU dari pengembang ke pemerintah Kota Makassar itu apa saja sih Pak tantangannya saat ini? Tantangannya bermacam-macam, ya, tergantung dengan kondisi dari perumahan tersebut. Ada perumahan yang lengkap, ya, sesuai dengan rencana tapak. Ada juga perumahan yang tidak lengkap. Ada perubahan dari developer. Ya, kalau ada perubahan dari developer ini, tentunya kami tidak lanjuti. Dan kami kembali serahkan kepada developer untuk melengkapi atau menjelaskan kekurangan dari rencana awal ini, kenapa ada bisa perubahan dari set plan ini. Ya, tentunya kan kalau ada perubahan dari set plan itu bukan lagi menjadi ranah kami, itu menjadi ranah hukum. Kenapa? Karena PSU ini adalah milik masyarakat yang
untuk sementara sebelum diserahkan kepada pemerintah itu dikelola oleh developer. Setelah nanti diserahkan pemerintah baru menjadi pengelolaan oleh pemerintah. Yang kedua kendalanya juga ya biasanya yang kami dapatkan di lapangan selama kami memverifikasi perumahan itu ya ada juga beberapa oknum warga yang menguasai PSU tersebut. Oh, misalnya Ya, seperti apa? contohnya rumahnya di ujung, di sudut. Bukan di sudut, di ujung. Mentok, jalanan itu mentok. Tidak ada lagi tembusan jalan tersebut. Rumahnya di ujung. Otomatis kan orang untuk akses ke tempat itu kan tidak ada lagi. Iya. Tujuannya untuk jalan ke situ hanya ke rumah yang di ujung ini. Yang di ujung. Iya. Biasanya ada beberapa warga yang menganggap bahwa jalan yang ada depan rumahnya ini Kelebihan tanahnya. kelebihan iya, padahal itu bukan, itu masuk dalam PSU. Jalan ya. Biasanya itu mereka ada yang membanguni menjadi garasi, pasang kanopi jadi garasi. Itu kan sebenarnya mengambil hak dari warga yang ada di dalam kompleks tersebut. Walaupun itu jalan buntu. Tetapi jalan yang itu masuk PSU. Ya, PSU bukan masuk dalam lahan yang dimiliki oleh warga. Ya. Ini yang biasanya kami dapatkan. Jadi gimana Pak? Biasa dapat kami begitu, ya tentunya kami menyerahkan kembali kepada developer untuk menyelesaikan dulu permasalahannya dengan warga untuk mengembalikan kepada fungsinya. Ya, fungsinya setelah itu dibuatkan biasa developer buatkan pernyataan kepada yang bersangkutan, ya terus dibongkar, ya baru ada penyerahan. Iya. Iya. Tapi biasanya Pak, kalau ada kelebihan tanah begitu kan warga biasanya bilang, ih ke developer nih, Pak ini ada kelebihan tanah, berartinya itu bisa sebeli katanya. Nggak bisa dibeli. Oh, nggak bisa ya? Bisa melanggar. Okay, melanggar. Iya, karena itu sudah menjadi hak umum, hak masyarakat yang tidak bisa diperjualbelikan. Iya. Jadi tetap ya Pak, itu ada aturannya ya. Iya. Ya, untuk PSU ini PSU, ya. iya. Oke. Baik, dan Pak Mahyudin, kalau kita lihat ya untuk terkait PSU ini memang ini sangat penting dan tentu ini membantu untuk kenyamanan warga ya, yang tentu yang tinggal dalam hunian tersebut ya. Dan bagaimana nih Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ini memastikan tadi ya seperti diinformasikan untuk kita kembali lagi nih Pak untuk proses serah terima ya dari pengembang ataupun developer ke pemerintah. Untuk proses ini bisa berjalan transparan dan juga tepat sasaran, Pak. Ya, tentunya proses ini bisa berjalan transparan dan tetap sasaran karena kami memproses berdasarkan data yang awal yang mereka miliki. Ya, data awal, dan kami juga mengambil informasi dari warga yang ada di sekitar perumahan tersebut untuk menjadi perbandingan informasi ada dari pihak pengembang sendiri dan ada juga dari pihak warga terkait dengan kondisi PSU yang ada dalam perumahan tersebut, apakah sudah sesuai atau ada perubahan dari PSU ini, ya seperti itu. Ya. Jadi tetap di cross check lagi kembali kami cross check gitu ke ya, Pak, lapangan. ya? Nah, setelah proses verifikasi faktual di lapangan, ya baru kami apabila sesuai dengan rencana tapak awalnya atau set plan awalnya, ya tentunya akan lanjut ke proses penyerahan. Ya. Tapi misalnya nih ya, dari misalnya nih dari warga sendiri nih ya, kalau tinggal dalam satu kompleks gitu Pak, kalau melihat jalan-jalannya udah rusak begitu, terus menunggu nih dari pengembang ataupun developer yang supaya membenahi jalan di perumahan itu, tapi ditunggu tidak kunjung-kunjung juga diperbaiki Pak. Nah itu bagaimana Pak? Misalnya nih dari warga, sudah serahkan bisa aja deh kita bermohon sama pemerintah untuk diserahkan saja. Nah itu bagaimana Pak? Berdasarkan Perda nomor 1 tahun 2023, penyerahan sepihak itu dimungkinkan, tetapi bagi perumahan atau kompleks perumahan yang developernya sudah tidak diketahui keberadaannya di mana lagi. Itu bisa diproses? Bisa. Istilahnya diterlantarkan. Itu kami bisa proses melalui proses warga yang menyerahkan. Selama developernya sudah tidak diketahui keberadaannya. Ya.
Misalnya developernya tidak tahu di mana lagi, sudah bangkrut, mungkin sudah meninggal, terus ahli waris juga tidak mengetahui, perusahaannya juga sudah tidak ada, kantornya juga sudah tidak ada, ya itu akan kita proses. Oh, itu Ya, bisa proses diproses. melalui masyarakat. Tetapi proses melalui masyarakat ini tidak langsung juga kami menerima. Ya, kami pastikan proses melalui masyarakat ini kami umumkan dulu ya di media sosial kami bahwa perumahan di sini akan diserahkan oleh masyarakat. Nah, ini kami umumkan selama 1 bulan berturut-turut untuk memastikan bahwa memang developernya itu sudah tidak ada. Nah, baru bisa kami memproses untuk penyerahan melalui masyarakat. Itu pun penyerahan melalui masyarakat kembali lagi kami melihat dari rencana tahap awalnya. Ya, kami juga minta kepada warga yang tinggal di situ untuk bagaimana arsip terkait dengan reset plan yang waktu mereka membeli perumahan ini, ada kemungkinan ada arsipnya, itu kami lihat. Apabila arsipnya tidak ada, maka kami akan menggambar ulang, mereview ulang lokasi yang ada dalam perumahan tersebut. Nah, baru proses penyerahan kepada masyarakat seperti itu. Oke. Jadi memang tidak ujuk-ujuk langsung diserahkan gitu ya Pak ya. Harus di cross check lagi cross-check. fungsi awalnya seperti apa. Seperti apa, Oke. Jadi kalau misalnya masyarakat aja yang mau, tapi itu tadi ya untuk kasusnya kalau memang developernya sudah tidak ada. Ya, tapi kalau developernya masih ada, nah, maka kami gimana itu, sarankan Pak? kepada masyarakat untuk mendesak kepada developer untuk menyerahkan. Oh, bisa seperti itu, Bisa. Pak. Oh, gitu. Iya, karena apabila PSU-nya sudah diserahkan, tentunya kan masyarakat akan mendapatkan kepastian. Ya, kepastian dalam hal apa? Kepastian pertama, kepastian hal dalam bahwa PSU itu sudah dibawa ke pengelolaan oleh pemerintah. Yang kedua, kepastian pasti pembinaan PSU itu akan jelas dilaksanakan oleh pemerintah. Ya. Oke. Nah, tentu seperti yang tentu kita bisa membayangkan ya smart listener bahwa untuk penyerahan PSU ini tidak semudah gitu Pak. Tentu ada tahapannya dan juga tentu ada proses begitu. Yeah. Untuk proses serah terima ini sendiri itu berapa lama biasanya Pak untuk prosesnya? Proses serah terima ini sendiri apabila berkas masuk itu kan 1 hari, setelah 1 hari kami verifikasi, verifikasi itu mungkin butuh waktu sekitar 3 hari, setelah itu lanjut lagi verifikasi faktual sekitar 1 minggu, setelah verifikasi faktual 1 minggu tidak ada masalah, maka mungkin ya sekitar 2 minggu lah, ya. Itu sudah bisa selama berkas lengkap. Berkasnya lengkap ya? Sertifikatnya lengkap, set plan-nya lengkap, kondisi di lapangan tidak ada perubahan, ya tentunya akan segera diproses. Tapi kalau misalnya tidak lengkap, ya kami waktunya tentu setelah berkas itu lengkap, sertifikatnya ada, ya. Mungkin agak lama gitu ya Pak, ada tahunan gitu Pak, atau ada yang tahunan juga, bulanan, ada yang juga bulanan, ada juga yang cepat, tergantung dari bagaimana proses untuk memperlihatkan sertifikat PSU-nya kepada kami. Lebih cepat memperlihatkan sertifikat PSU, proses juga akan lebih cepat. Oke, itu lebih cepat ya diproses ya. Baik, jadi itu ya smart listener. Jadi untuk warga juga kalau warga mau untuk menyerahkan ataupun serah terima untuk PSU ya untuk diserahkan ke pemerintah itu tidak mudah gitu ya. Jadi memang harus ada persetujuan juga dari pengembang ataupun developer gitu ya Pak. Kalau penyerahan warga itu kan developer dan pengembang sudah tidak ada, sudah tidak diketahui keberadaannya di mana lagi. Maka yang menyerahkan itu adalah yang mana dianggap tokoh masyarakat dalam itu warga, lokasi itu warga di situ. Terus ada rembuk warga sebelum penyerahan, ada berita acara. Yang kami sarankan mereka bermohon dulu kepada kami. Dalam permohonan itu tentunya ada hasil-hasil rapat dengan warga, ada hasil pertanggungjawaban bersifat foto-foto
foto rapat, tanda tangan warga untuk penyerahan. Mhm. Ya, setelah itu baru kami turun verifikasi. Jadi harus ada bukti-bukti Ada gitu ya. bukti-bukti bahwa memang ya, kami umumkan juga bahwa developer perumahan ini sudah tidak ada developernya, baru kami turun verifikasi. Nah, seperti itu. Jadi cross check dulu ya, di Iya. cross check dulu. Baik, Pak. Tentu setelah proses serah terima dilakukan ya, apa sih manfaat yang langsung yang bisa dirasakan oleh warga nih, Pak, setelah PSU ini diserahkan? Iya. Ya. Manfaat langsung setelah PSU diserahkan oleh masyarakat, yang pertama tentunya setelah penyerahan ini menjadi tanggung jawab pemerintah. PSU itu menjadi tanggung jawab pemerintah, sehingga pemerintah bisa membenahi perumahan yang PSU-nya sudah diserahkan. Contohnya pemerintah bisa meningkatkan kualitas jalannya, pemerintah bisa memperbaiki lampu jalan yang ada dalam perumahan tersebut, ya, dan semua fasilitas-fasilitas umum menjadi kewajiban pemerintah untuk memenuhi dari PSU yang sudah diserahkan. Ya, keuntungan bagi warga sangat banyak. Karena kan warga juga kerugiannya warga juga kalau belum diserahkan, warga kan sudah bayar PBB. Iya. Tiap dalam kompleks perumahan itu warga sudah bayar PBB-nya. Mereka bayar PBB-nya tentunya kan ada PBB hasil dari PBB yang dibayarkan ini, ada dampak yang mereka harus rasakan juga. Salah satu dampak dari pembayaran PBB ini adalah bagaimana fasilitas perumahannya lebih nyaman, ya. Bagaimana pemeliharaan PSU di perumahannya lebih terjamin, seperti itu. Oke, jadi kan kalau warga nih ya, itu kan setiap tahun udah bayar PBB ya. Jadi ini salah satu manfaat yang bisa dirasakan itu adalah salah satunya itu pemeliharaan ya, fasilitas ataupun PSU di dalam lingkungan kawasan perumahannya ya. Oke, nah Pak, tentu ya untuk warga kan ini manfaatnya kan kembali ke masyarakat gitu kan, ke warga. Nah tentu apa sih yang harus dilakukan warga nih untuk menjaga PSU lingkungannya itu tetap terjaga gitu Pak? Jangan sampai nggak dijaga Pak. Ya. Ya, sebenarnya PSU ini kan tujuannya untuk bagaimana warga yang tinggal di perumahan itu lebih nyaman, ya, lebih nyaman. Aksesibilitas warga dalam perumahan itu lebih mudah, ya, dengan adanya PSU yang terjamin. Ya, manfaatnya tentunya kalau PSU-nya bagus, ya pasti lingkungannya juga bagus, ya, seperti itu. Iya. Bisa ngasih contoh nggak sih Pak, di mana aja nih untuk kawasan di mana aja yang sudah PSU-nya ini sudah diserah terimakan? Ya, ada beberapa perumahan yang sudah menyerahkan PSU-nya, ya. Kemarin yang sudah menyerahkan waktu hari Rabu kemarin itu ada BTN Paropo Indah, BTN Antang Jaya, terus ada beberapa perumahan, ada juga perumahan yang Taman Mutiara, ya, sudah ada beberapa. Oh, sudah ada beberapa ya. Beberapa. Baru-baru Total, ini ya Pak? Ya, tapi kalau kita melihat dengan jumlah perumahan dengan jumlah yang diserahkan, ya, memang masih jauh dari yang diharapkan. Yang ditargetkan, ya, Pak. Targetkan. Ya. Ya, jumlah perumahan yang ada di Kota Makassar ini kurang lebih 580-an. 580. Ya, yang baru menyerahkan PSU-nya itu baru ada di kisaran sekitar 180-an lah. Hampir 200 ya, Pak. 181 sejak itu sejak kewenangan penyerahan itu ada di Dinas Perumahan. Tetapi sebelum di Dinas Perumahan ada beberapa perumahan yang sudah menyerahkan juga, ya, tapi kalau ya sekitar 200-an lah yang sudah penyerahan. Sudah penyerahan ya. Berarti targetnya masih ada 300 masih ya Pak. Ada, yang harus dihimpun ya. Yang harus dihimpun ya. Tentu ada upaya-upaya juga nih yang dilakukan ya Pak dari Dinas Disperkim ya. Untuk bagaimana mengoptimalkan ini yang 300 itu Pak. Gimana? Upaya-upaya kami dalam mengoptimalkan bagaimana penyerahan PSU ini
bisa berjalan, ya pertama tentunya mulai persuratan administrasi. Ya kami menyurat kepada developer menghimbau untuk menyerahkan perumahan. Karena data PSU yang belum diserahkan itu, perumahan yang belum diserahkan PSU ini sudah ada sama kami. Yang mengajukan persuratan kepada para developer. Yang kedua, ya berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kepada kami, maka kami disarankan untuk memasang spanduk di perumahan. Ya, biasanya kalau kita temui Bapak Ibu para pendengar menemukan perumahan ada tulisannya bahwa perumahan ini titik-titik namanya ini belum menyerahkan PSU-nya, developer belum menyerahkan PSU-nya. Nah, ini biasa terpasang di pagar atau di tembok daripada perumahan. Nah, ini menandakan bahwa perumahan itu belum penyerahan. Nah, ini juga memberikan dampak kepada proses penyerahan PSU bertambah karena masyarakat juga membantu mendesak developer untuk menyerahkan dengan pemasangan spanduk seperti itu. Yang ketiga tentunya kami akan berkoordinasi dengan aparat yang terkait untuk bagaimana percepatan dari proses penyerahan PSU ini bisa berjalan. Ya, seperti itu. Oke, itu upaya-upaya yang dilakukan gitu ya, Pak. Baik, kita beralih nih, Pak, untuk live chat ya di channel YouTube Smart FM Makassar. Ini ada udah beberapa pertanyaan, kita coba baca dulu ya. Bagaimana sih mekanisme bagi pengembang yang ingin menyerahkan PSU kepada pemerintah kota katanya, Pak? Mekanismenya sudah kami sampaikan tadi bahwa pengembang itu datang ke kami di Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dengan mengajukan permohonan. Ya, kalau yang belum permohonannya silakan ke kantor kami di Dinas Perumahan Jalan Alauddin. Kami berikan format permohonan dan menyiapkan ya tentunya fotokopi sertifikat dari lokasi yang dimohonkan untuk penyerahan dengan set plan dari lokasi yang akan perumahan yang akan diserahkan. Nah, tentunya setelah mengisi permohonan, setelah lengkap mengembalikan kepada kami, kami periksa dan setelah diperiksa tentunya secara administrasi setelah diperiksa akan kami turun verifikasi secara faktual. Setelah verifikasi faktual tidak ada perubahan fungsi dari PSU yang ada dalam perumahan atau sesuai dengan rencana awal dari rencana TAP atau set plan yang sudah ada, maka akan langsung kami proses penyerahan. Dan melampirkan sertifikat asli. Dan sertifikat asli itu akan diserahkan kepada kami. Itu 2 minggu bisa langsung ya, Pak? Ya, bisa terima gitu ya. Asal lengkap insya Allah. Asal lengkap. Ya. Baik, ada nggak sih program khusus untuk mempercepat proses penyerahan PSU dari pengembang ke Pemkot katanya, Pak? Program khusus tentunya kami ada, ya kami siap. Kalau secara khusus bahwa ada program khususnya tergantung dari pihak pengembang saja. Kalau pengembang ingin segera menyerahkan kami terbuka. Ya, contoh ada pengembang yang terbesar, ada tidak usah kami sebutkan perumahannya yang terbesar dan termasuk perumahan terbaru yang dibangun di Kota Makassar. Itu alhamdulillah sudah menyerahkan PSU-nya secara lengkap. Itu rumah komersial gitu, Pak? Rumah komersial. Iya, rumah komersial sudah menyerahkan PSU-nya. Dan itu mereka membangun perumahannya itu mereka bangun dalam kurun waktu 4 tahun. Setelah selesai masa pemeliharaan 1 tahun, mereka menyerahkan kepada kami. Langsung diserahkan. Ya. Keuntungannya juga bagi para pengembang yang telah menyerahkan PSU-nya, tentunya PSU ini kan sebelum diserahkan kan menjadi tanggung jawab dari pengembang atau developer. Baik itu terhadap bagaimana pemeliharaannya, pembayaran pajak bumi dan bangunannya, dan bagaimana terkait dengan hal-hal yang menjadi kewajiban dari pengembang terkait PSU tersebut. Apabila setelah menyerahkan kepada pemerintah kota, tentunya akan menjadi kewajiban ini akan pindah kepada pemerintah. Itu akan diambil alih ya. Pertanyaan berikutnya, kalau di kompleks saya ini belum ada taman, Pak, atau saluran air yang baik, apakah itu termasuk PSU juga? Maksudnya kalau dalam perumahan itu tentunya waktu belum ada taman, Pak, katanya taman atau saluran air ya.
Kalau dalam perumahan itu setahu kami setiap perumahan itu pasti ada ruang terbuka hijau yang disiapkan oleh developer dan saluran air limbah yang akan disiapkan oleh developer. Karena salah satu daya tarik orang membeli ya karena adanya fasilitas-fasilitas itu. Ya, dan itu sudah diatur juga dalam undang-undang bahwa sebelum membangun mereka harus menyiapkan hal-hal yang seperti ini. Ya, apakah yang penanya ini maksudkan bahwa itu masuk dalam kompleks perumahan atau di luar wilayah perumahan? Nah, seperti itu. Jadi kalau user nih harus pandai-pandai ya. Iya. Pada saat mau membeli rumah lihat dulu fasilitasnya. Iya. Udah komplit gak? Ya. Oke. Dari Mbak Andin ya ini. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana cara warga untuk mengetahui apakah PSU di perumahan mereka tuh sudah diserahkan atau belum, Pak? Ya, cara warga untuk mengetahui PSU belum diserahkan, ya silakan menyampaikan kepada kami ke Dinas Perumahan atau Kawasan Pemukiman Kota Makassar dengan melalui baik itu melalui media sosial kami, Instagram kami di Sperkim Makassar atau melalui akses aplikasi Lontara Plus untuk pelaporan warga terkait pengaduan-pengaduan masyarakat, bisa menyampaikan nama perumahannya, apa sudah penyerahan atau belum, dan akan kami laporkan. Iya, seperti itu. Jadi di-download dulu ya. Iya. Itu salah satunya salah satunya tuh mention di Instagram kami DM ya. sebut saja nama perumahannya, insya Allah nanti kami tindak lanjuti. Oke, ya. Baik, kemudian banyak kasus pengembang yang belum menyerahkan PSU nih. Apa langkah di Sperkim untuk menertibkan hal ini, Pak? Ya. Langkah kami untuk menertibkan hal ini tentunya pertama yang sudah kami sampaikan tadi, ya kami menyampaikan kepada pengembang untuk menyurati pengembang untuk menyerahkan PSU-nya. Yang kedua, upaya kami itu memasang spanduk. Yang ketiga, ya tentunya ada upaya-upaya hukum yang akan kami lakukan kepada pengembang yang belum menyerahkan PSU-nya. Nah, apabila melalui upaya hukum ini tentunya akan merugikan pihak pengembang itu sendiri kalau belum menyerahkan PSU-nya. Iya. Oke. Apakah setiap perumahan wajib punya PSU meskipun perumahannya kecil, Pak? Ya, setiap perumahan itu wajib punya PSU. Ya, PSU itu bukan cuma taman, jalanan saja itu sudah masuk PSU. Walaupun itu ada perumahan yang jumlah perumahannya mungkin cuma sekitar 10 unit di dalamnya, dalam bentuk townhouse, begitu, cluster cuma satu jalanan masuk. Tentunya yang menjadi PSU itu adalah pertama akses masuk dalam lokasi tersebut, yang kedua drainasenya, yang ketiga jalanannya, yang keempat apabila ada saluran air bersihnya melalui PDM, itu instalasi PDM itu juga masuk dalam PSU. Ya. Apakah warga bisa nih mendorong pengembang untuk segera menyerahkan PSU ke pemerintah dan bagaimana prosedurnya, Pak? Oh, sangat bisa. sangat bisa sekali. Sebenarnya kami terima kasih sekali kalau ada warga yang bisa mendorong developer untuk menyerahkan PSU-nya. Jadi kalau misalnya nih warga udah nggak nyaman gitu ya, waduh ini jalannya terus setiap hari dilewati. Kami sangat bersyukur kalau ada warga yang mendesak kepada developer untuk menyerahkan PSU-nya. Ya, gimana itu prosedurnya? Prosedur tentunya prosedurnya ya warga harus mendatangi developernya, ya untuk menyampaikan penyerahan PSU-nya. Apabila untuk lebih jelasnya ya bisa juga melalui kami, melalui kerjasama dengan kami untuk bagaimana mendesak pengembang untuk menyerahkan PSU-nya. Baik, kalau PSU sudah diserahkan ke pemerintah, apakah warga masih perlu ikut iuran untuk perawatan fasilitas, Pak? Itu kan biasanya ada ya, di klaster-klaster itu kan ada PDL-nya. Kalau setelah penyerahan PSU itu diserahkan oleh pemerintah, maka terkait pembinaan dalam hal ini rehabilitasi jalan, rehabilitasi drainase, perbaikan lampu jalan, itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Tidak ada lagi urunan warga untuk memperbaiki. Ya, tidak ada lagi urunan warga untuk memperbaiki. Tetapi kan biasanya untuk warga juga ya dalam hal memperbaiki fasilitas itu juga kan salah satu bentuk partisipasi warga. Ya,
Ya kami tidak melarang juga warga untuk, walaupun sudah penyerahan kepada pemerintah Kota Makassar, tetapi kalau ada warga ingin mendorong swadaya masyarakat memperbaiki, ya tentunya kan terserah gitu, terserah, Pak, itu sangat terserah, baik, ya. sangat Karena baik. kan yang rasakan juga Ya, fasilitas masyarakat tempatnya sendiri, segitu. iya. Mereka sendiri ya di Iya. kompleks itu Yang ya. pastinya kalau setelah penyerahan PSU itu diserahkan kepada pemerintah, maka kewajiban pemerintah untuk membina PSU tersebut. Oh, jadi Iya. memelihara gitu Memelihara, ya. iya. Oke. Apa sanksinya nih kalau ada warga atau pengembang yang mengubah fungsi PSU tanpa izin, Pak? Ya, Sanksinya. sanksinya tentu pidana. Ini adalah PSU itu adalah milik negara. Ya, tentunya apabila ada proses perubahan PSU yang diubah oleh oknum, apakah itu pengembang atau masyarakat, Oke. ya ada perubahan, tentunya akan menjadi itu sama juga mengambil milik negara. Iya, apabila terbit bukti atau surat penguasaan terhadap PSU tersebut, maka tentunya yang menerbitkan surat ini akan bertanggung jawab terhadap penerbitan surat di atas PSU tersebut. Oke. Jadi itu ya. Jadi mengubah fungsi PSU tanpa izin itu artinya Ya. melanggar Iya. ataupun sanksi pidana, Sanksi pidana. ya. Satu pertanyaan lagi, Pak. Bagaimana caranya kami tahu kalau PSU di kompleks kami itu sudah resmi diserahkan ke pemerintah, katanya, Pak? Cukup singkat aja, Pak. Ya, untuk mengetahui PSU telah diserahkan oleh pemerintah, ya pertama tentunya kalau fasilitas yang ada dalam perumahan kita sudah dibenahi oleh pemerintah, maka itu setelah diserahkan. Nah, kalau mau lebih jelasnya, sebut saja di mana perumahannya, DM kami, nanti kami akan Dicek ya? cek. Dicek. Oke. Baik. Kita masih punya waktu kurang lebih 7 menit lagi ke depan ya. Dan tentu tadi ya, ada banyak hal yang sudah diinformasikan juga oleh Pak Mahyudin tentang pentingnya PSU dalam menciptakan lingkungan hunian yang nyaman dan juga berkelanjutan, dan juga proses serah terimanya ini juga bukan proses yang ataupun hal yang mudah ya. Karena ini juga ada tahapannya. Tentunya dari developer, kemudian dari pemerintah dan juga warga ini punya peran ataupun kontribusi besar. Nah, dari Pak Mahyudin mungkin masih ada yang disampaikan, Pak, terkait program dari Disperki mungkin dalam waktu dekat ini, apalagi dekat-dekat HUT Kota Makassar, Pak. Ya, alhamdulillah Kota Makassar ini insya Allah pada tanggal 9 November nanti akan memperingati hari jadinya yang ke-418. Kami di Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman akan melaksanakan meramaikan HUT Kota Makassar ini dengan mengadakan Makassar Property Expo yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 hingga tanggal 14 November di Trans Studio Mall. Ya, jadi berapa hari nih? Itu weekend ya, Pak? Weekend. 11 sampai tanggal 14 ya. Oh ya, jadi smart listener kalau memang nggak punya acara pada saat tanggal itu, choose ya ke TSM. Apa aja sih di sana, Pak? Perumahan seperti apa, Pak? Ada beberapa, ada subsidi? Perumahan komersil, ada perumahan subsidi. Tentunya di sini kami menawarkan DP Rp418 sudah bisa dapat rumah. Wih, Rp418.000 sudah bisa dapat rumah. Oh iya, oh ya, Pak. Ya. Oke. Itu salah satu kemudahannya ya. Itu, iya. Apalagi nih, Pak? Ya, tentunya ada beberapa hal yang akan kami buat. Kemudahan dalam hal PBG gratis bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, itu akan kami jelaskan dalam proses pada saat nanti pelaksanaan pameran ini. Memang tujuannya pameran ini selain memperingati HUT Kota Makassar juga mendukung program nasional, program dari Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo, program 3 juta rumah. 3 juta rumah ya, semoga bisa tercapai ya, Pak. Iya. Oke, baik. Nah, satu lagi nih, Pak, ini terkait PSU ya. Apa pesan yang ingin disampaikan juga nih untuk warga? Nah, pesan kami kepada warga Kota Makassar,
PSU itu adalah milik kita. Mari kita jaga bersama, karena keberlangsungan PSU dalam wilayah perumahan kita itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Baik PSU tak, baik juga warganya. Jadi sekali lagi nih ya Smart Listener, untuk menjaga PSU ini seperti yang diinformasikan oleh Pak Mahyudin tadi, ini bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah ataupun pengembang, tapi juga masyarakat ya. Sekali lagi terima kasih ya Pak Mahyudin sudah hadir di studio Pak. Dan demikian ya Smart Listener untuk perbincangan kami di siang ini bersama Bapak Dr. Haji Mahyudin SSTP MAP, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar. Dan tentu Smart Listener, selamat melanjutkan aktivitas Anda dan tetap semangat menjadi warga cerdas dan juga warga peduli. Kami pamit ya. Sekali lagi terima kasih Pak Mahyudin. Makasih permisa. Ya, dan Smart Listener, terima kasih juga untuk Anda yang sudah berinteraksi ya bersama kami di live chat di channel YouTube Smart FM Makassar. Saya Mirza Arianti dan juga Pak Mahyudin. Kami pamit. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.